bombastic side eye, criminal offensive side eye. Bercanda. Over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a time and ring. It ain't no big thing, just show her a little. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agustina, saya moderator dari kelompok 5. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai masalah hedonisme di kehidupan masyarakat Indonesia. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara kali ini, yaitu yang pertama pembukaan seperti yang sekarang berlangsung. Yang kedua adalah pembacaan materi yang membahas mengapa hedonisme dinyatakan sebagai masalah yang berkaitan dengan identitas nasional yang akan dipaparkan oleh Saudari Lisa. Yang ketiga adalah pembacaan materi yang membahas dampak positif hedonisme yang akan disampaikan oleh Saudari Putri. Yang keempat adalah pembacaan materi yang membahas mengenai dampak negatif hedonisme yang akan dipaparkan oleh Saudari Tasya. Yang kelima adalah pembacaan solusi dari masalah hedonisme yang akan disampaikan oleh Saudari Humairah. Dan yang keenam adalah simpulan yang akan disampaikan oleh Saudari Amel. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Yantian Said. Saya PSI 1 kelas A. Nah, di sini saya berlaku sebagai pemateri pertama. Ya, materi yang akan kami bahas ini yaitu tentang hedonisme. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hedonisme. Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan tujuan hidup dan tindakan manusia. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu berperilaku berbelanja secara boros dengan membeli apa yang diinginkan. Kebiasaan membeli makanan GoFood atau online itu tidak sehat. Nah, dan mengapa hedonisme dinyatakan sebagai masalah identitas nasional? Karena hedonisme adalah gaya hidup yang berkaitan dengan kegiatan pribadi, secara sesuatu kenikmatan hidup yang tinggi. Hal ini sebagai ancaman bagi Indonesia karena dikhawatirkan sikap yang selalu mengkonsumsi barang tanpa adanya aturan akan merusak moral seseorang. Ada juga beberapa faktor yang mendorong seseorang menjadi penganut paham tentang hedonisme, baik itu faktor di dalam diri sendiri, internal ataupun dari luar yaitu eksternal. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu yang didasarkan pada keyakinan diri sendiri untuk bergaya hidup sesuai keinginannya. Nah, ada juga faktor eksternal, adalah faktor penyebab hedonisme dari luar. Yang paling utama ialah harus informasi dari luar yang sangat besar atau disebut dengan globalisasi. Kebiasaan-kebiasaan dan paham orang dari luar negeri atau budaya-budaya asing yang dianggap bisa membuat senang kemudian beradaptasi tanpa filter lebih dahulu oleh masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putriani Manunggalah. Saya dari PSI 1 kelas A. Baiklah, saya di sini sebagai pemateri 2 dengan materi tentang
dampak positif hedonisme. Perilaku hedonisme dapat memberikan sisi positif terhadap orang yang menganut cara pandang hidup tersebut. Di antaranya, dapat memanfaatkan segala kesempatan dengan baik, pantang menyerah dalam mencapai tujuan, dan memiliki motivasi yang kuat untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Natasha. Di sini saya sebagai presentator ketiga. Saya akan memaparkan materi tentang dampak negatif dari gaya hidup hedonisme. Hedonisme merupakan perilaku yang tentu buruk, sehingga berdampak negatif kepada seseorang dan sekitarnya. Dampak dari hedonisme dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama konsumtif. Hedonisme cenderung memiliki sifat konsumtif secara berlebihan, bahkan meski saat pemasukannya tak cukup untuk membiayai pengeluarannya. Yang kedua, egois. Hedonisme cenderung ditemui pada orang yang memiliki sifat individualis, serta mementingkan dirinya sendiri atau bersikap egois. Yang ketiga, boros gaya hidup. Orang hedon lebih mementingkan kesenangan ketimbang kebutuhan dari barang yang dibelinya. Keempat, tidak bertanggung jawab. Ini karena orang tersebut hanya fokus pada dirinya sendiri, sehingga menjadi orang yang memiliki sifat kurang bertanggung jawab. 5. Pemalas. Ini wajar mengingat orang dengan gaya hidup hedon kerap tidak menghargai waktu dan uangnya. Yang keenam, korupsi. Ini karena pendapatannya yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga terpaksa melakukan korupsi. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humairah, saya dari kelompok 5, di mana tugas saya adalah untuk memberikan solusi bagaimana cara dalam menghindari hedonisme. Untuk menghindari hedonisme ini sendiri, kalian semua dapat mempertimbangkan beberapa langkah berikut ini. Yang pertama, membuat tujuan hidup. Tentukan tujuan hidup yang lebih besar daripada hanya mencari kenikmatan fisik atau kesenangan segera. Ini dapat membantu kalian untuk lebih berfokus pada hal-hal yang lebih bermakna di dalam hidup. Yang kedua, kendalikan impulsivitas. Cobalah untuk mengembangkan kontrol diri yang lebih baik, praktikan kesabaran, dan pertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kalian. Yang ketiga, rencanakan pengeluaran. Atur anggaran keuangan kalian dan hindari pengeluaran impulsif. Hal ini dapat membantu kalian untuk menghindari gaya hidup yang konsumtif. Yang keempat, prioritaskan keseimbangan hidup. Jangan hanya berfokus kepada kesenangan materi atau hedonisme. Luangkan waktu untuk memprioritaskan keseimbangan antara hubungan, pekerjaan, kesehatan, dan juga pengembangan diri tentunya. Yang kelima, budaya dan lingkungan. Hindari situasi atau lingkungan yang dapat mendorong hedonisme secara berlebihan. Pilih teman-teman dan lingkungan yang dapat mendukung nilai-nilai Anda. Yang keenam, latihan introspeksi. Cobalah untuk secara rutin merenungkan motivasi kalian dalam melakukan tindakan tertentu. Pertanyakan, apakah tindakan tersebut sudah benar-benar sesuai dengan tujuan dan nilai hidup kalian ataukah tidak. Yang ketujuh, perluas wawasan. Belajarlah tentang berbagai filosofi hidup dan nilai-nilai yang berbeda. Hal ini dapat membantu kalian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang arti hidup dan tujuan hidup. Yang kedelapan, jalin koneksi emosional. Bina hubungan yang kuat dengan orang-orang yang kalian pedulikan. Hubungan yang baik akan memberikan rasa kebahagiaan jangka panjang yang lebih mendalam daripada kesenangan sementara. Yang kesembilan, praktikan kepedulian sosial. Cobalah untuk berkontribusi pada masyarakat atau menolong orang lain. Hal ini dapat memberikan rasa pencapaian atau kebahagiaan yang lebih berkelanjutan. Yang ke-10 atau yang terakhir, konsultasi dengan ahli. Jika Anda merasa kesulitan untuk menghadapi hedonisme secara mandiri, maka pertimbangkan untuk berkonsultasi kepada seorang profesional kesehatan mental atau konselor. Ingatlah
bahwa menghindari hedonisme bukan berarti menghindari segala bentuk kesenangan atau kenikmatan di dalam hidup. Ini lebih kepada mencari keseimbangan antara kesenangan jangka pendek dan tujuan hidup yang lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Amelia dari kelompok 5, ingin menyampaikan simpulan berdasarkan video yang telah dipaparkan sebelumnya. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa budaya hedonisme ini adalah yang perlu diambil serius oleh semua pihak karena mendatangi berbagai kesan buruk kepada remaja pada masa ini. Pemahaman ini mula-mula diperkenalkan di Yunani dan seterusnya berkembang di Eropa dan akhirnya tersebar luas ke seluruh dunia yang menjadi suatu budaya dan cara hidup masyarakat. Contohnya, remaja sekarang lebih gemar mendatangi atau menghadiri konser-konser musik dibandingkan dengan ceramah agama yang diadakan di masjid. Hal ini akan membawa kepada pemusnahan akhlak remaja yang mencemari nama negara serta agama Islam. Oleh karena itu, semua pihak termasuk remaja, ibu bapak, dan pemerintahan harus bekerja sama membendung budaya hedonisme ini agar tidak berlarutan kepada generasi yang akan datang. Untuk mengatasi masalah budaya hedonisme dalam kalangan remaja, yaitu remaja harus bijak dalam memilih teman sebaya yang mempunyai akhlak terpuji supaya dapat memberikan contoh yang baik kepada mereka agar tidak terpengaruh budaya hedonisme yang sedang terjadi pada masa ini.